Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita bersuah atau berjumpa di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, kita channel ini akan selalu menghadirkan setiap informasi dan ikut sedikit mengulas tentang berbagai berita yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Kali ini saudara sekalian, kita akan menyampaikan satu dan sedikit mengulas soal berita tentang kunjungan Anies Rashid Baswedan di berbagai tempat itu dikatakan telah melanggar aturan pemilu atau kampanye, sehingga beliau beberapa waktu lalu ada satu lembaga yang telah melaporkan beliau ke termasuk Partai Nasdem ke Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang kemudian kemarin kalau saya tidak salah ada berita yang juga sudah ada semacam tanggapan dan Bawaslu bahwa yang pertama tanggapannya bahwa Anies Rashid Baswedan dan Nasdem yang beberapa waktu terakhir ini gencar berkunjung ke beberapa daerah, dan yang terakhir misalnya di Makassar yang luar biasa luapan pendukungnya, itu dikatakan secara material belum melanggar kampanye atau jadwal kampanye atau mencuri start kampanye. Tetapi kemarin salah satu anggota Bawaslu, Fuadi, mengatakan bahwa walaupun belum melanggar aturan kampanye, tetapi juga dikatakan Anies telah melanggar etika. Bahkan dihimbau dalam situ supaya kalau bisa jangan dulu semua orang menahan diri gitu loh. Hari ini, saudara sekalian, di CNN Indonesia yang dimuat di Twitter hari ini, CNN Indonesia berita hari ini tanggal 16 Desember 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilu menyampaikan agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Puadi, salah satu anggota Bawaslu kemarin. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang dimuat di dalam CNN Indonesia yang sesungguhnya memuat tentang komentar Ahmad Bagja sebagai Ketua Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum mengatakan Anies Baswedan dan bakal calon presiden lainnya boleh saja melakukan sosialisasi capres menjelang pemilu 2024 kepada masyarakat. Namun, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau para bakal capres menghindari kampanye di tempat ibadah. Ia menilai kegiatan politik praktis bisa dilakukan di luar tempat ibadah. Pertanyaannya, yang sebetulnya disorot oleh yang dilaporkan itu, katanya Anies Rashid Baswedan melakukan kampanye di masjid, terutama waktu di Aceh. Kan Anies Rashid Baswedan, kalau kita perhatikan yang di beberapa, bukan hanya di Aceh, itu kalau berkunjung kan ada bertepatan dengan misalnya hari Jumat, ya, di beberapa tempat juga begitu. Jadi ya, kemudian melakukan salat Jumat di masjid-masjid yang tempat dia lakukan salat Jumat, termasuk juga di Medan. Orang kemudian datang menyalaminya dan berbondong-bondong menyalami yang bersangkutan, itu kan bukan kampanye, terkecuali kalau dia mengatakan di dalam masjid, saya ini capres, tolong dukung saya, baru kampanye namanya. Jadi ini berlebihan juga orang-orang yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ini, kalau orang mensosialisasi bolehlah, tetapi yang penting jangan di tempat ibadah. Jangan juga dibilang capres A tidak boleh sholat umat di B, tetapi boleh, tetapi panitia kan ada di luar lah, di pekarangan. Jadi kalau Ahmad Bagja lebih ini ya, menetralisir pernyataan anggotanya kemarin yang agak sedikit seakan-akan memojokkan itu ya, Anies Rashid Baswedan. Nah, jadi
Masa orang salat nggak boleh? Masa orang salat sekarang dia seorang tokoh, orang datang bersalaman dengan itu nggak boleh dianggap kampanye? Kan lucu itu sebetulnya. Apalagi ini juga awal kita sudah mengatakan bahwa Anies ini kan baru bakal calon, belum memenuhi syarat sebagai calon presiden juga, dan jadwal kampanye itu kan di ujung masih jauh ke ke 2000 akhir 2023 sana. Jadi belum ada apa-apa. Orang berkeinginan calon presiden walaupun belum ada partai memenuhi syarat, kemudian berkunjung bersosialisasi diri di luar jadwal kampanye seperti sekarang ini, masa tidak boleh? Masa dianggap pelanggaran? Ya, coba lihatlah undang-undang tentang pemilu. Nah, yang politik praktis misalnya saya capres, pilih saya di masjid yang nggak boleh. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, ya. Ya, jadi dari sisi ini di masjid jangan begitulah. Misalnya dalam masjid pidato dipersilakan untuk pidato atau beri ini, tetapi katakan saya capres ya tolong pilih saya di dalam masjid itu, atau di gereja. Jangan cuma masjid, harus juga sebutkan gereja, di pura misalnya, di kuil. Nah, itu dari sisi etika memang kurang tepat ya. Dia berkata, Bawaslu dan KPU akan merumuskan aturan hukum tentang itu. Bagja berkata salah satu esensi pemilu adalah keadilan untuk semua peserta. Jadi aturan-aturannya juga belum disusun. Bagaimana dikatakan itu pelanggaran ininya? Untuk kampanye pada bulan Desember ini sampai November 2023, hal ini harus kita atur. Jadi November 2023 sana. Bukan sekarang, memang aturannya juga belum disusun ini ya. Hal ini harus kita atur ke depan supaya pemilu kita kondusif. Tidak ada yang mendapatkan privilege begitu besar. Misalnya perlakuan khusus. Memang, ini kan tergantung. Ini kan pemerintah. Andaikan Anies itu kemarin pada tahun 2021 itu diadakan pilkada, Anies kan mungkin calon lagi. Masih gubernur. Dengan demikian dia tidak sebebas sekarang ini kalau dia masih terpilih. Nah, yang calon-calon yang lain kan masih terikat dengan jabatan. Oleh karena itu tidak boleh seperti sebebas Anies ini untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kan dia bukan juga pejabat negara, dia masyarakat biasa. Ya, dia tidak ada kaitan dengan masalah misalnya menggunakan kewenangan sebagai gubernur atau siapa untuk pelanggaran aturan sebagai gubernur atau fasilitas sebagai gubernur misalnya. Kan enggak dia. Beda dengan Ganjar, beda dengan Gubernur Jawa Barat, beda dengan Pak Prabowo yang Menteri Pertahanan yang tidak sebebas. Nah, waktu itu kan dikatakan, banyak orang mengatakan kalau Anies sudah tidak lagi jadi gubernur, tidak punya panggung lagi. Salah semua prediksi orang. Itu loh. Justru dengan tidak punya jabatan, dia bebas kemana-mana dan dia disambut luar biasa oleh masyarakat. Selanjutnya, Bawaslu menetapkan tak ada pelanggaran dalam acara tersebut. Namun Bawaslu menyebut Anies tak etis karena melakukan kegiatan yang menjurus ke curi start kampanye. Nah, ini seperti yang diberitakan kemarin ya, diinikan kemarin. Jadi, namun tentang pelanggaran etik dan mencuri start kampanye oleh Bawaslu itu dibantah oleh pengamat politik, sosial politik yang dimuat di Republika Go.id. Nanti kita lihat di coba kita lihat berita di Republika Go.id ya. Dibantah oleh para pengamat tentang soal itu. Jadi di Republika itu kalau saya tidak salah itu dikatakan Bawaslu salah kaprah dan jangan menggiring opini seakan-akan dia tidak, bahkan dianggap seakan-akan Bawaslu ini tidak netral, padahal padahal ini kan di rupanya berita yang kita bacakan tadi juga dimuat di Republika Go.id gitu ya. Tapi ada tanggapan ya. Ada tanggapan dari seorang pengamat politik yang mengatakan justru Bawaslu keliru. Bahkan Anies sama sekali tidak melanggar aturan atau termasuk juga etika.
Tidak benar itu kata apa namanya eh, pengamat tersebut. Ntar kita lagi cari beritanya. Tadi saya lupa untuk amankan di ini. Jadi berita di Republika.go.id yang dimuat hari ini tanggal 16 Desember 2022 dengan judul pengamat Anies Baswedan tak langgar etika politik. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action, CISA, Heri Mendrova ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye. Heri menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik, apalagi pelanggaran kampanye. Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai. Nah, seperti tadi kita katakan itu. Heri menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah. Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak. Ujar Heri selanjutnya. Selain itu, Heri meminta Bawaslu lebih berfokus pada kerja-kerja kepengawasan daripada hanya sekadar membangun narasi di publik. Baiknya Bawaslu fokus kerja, yakni penguatan akan pengawasan daripada membangun narasi-narasi kontraproduktif seperti tudingan dan semacamnya. Nah, kemudian selanjutnya disampaikan bahwa Heri berharap Bawaslu menjadi lembaga yang netral sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas. Kinerja Bawaslu akan diuji seberapa netral dan seberapa mampu menjaga marwah pemilu 2024 agar tidak dicoreng dengan politik yang cenderung tak demokratis. Ini kuncinya. Pungkas Heru menutup komentarnya. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang kita pernah singgung sedikit tentang soal ini, bahwa sesungguhnya jadwal bahkan aturan tentang itu juga belum dirumuskan tentang kampanye capres, sama juga dengan KPU belum dirumuskan. Cuma jadwal tahapan kira-kira sudah disusun secara makro sudah, tetapi ini juga masih jauh. Dan Anies adalah seorang berstatus sebagai rakyat biasa, ya. Dia juga belum capres dalam pengertian memenuhi syarat karena presiden thresholdnya juga belum, baru bakal capres. Jadi kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya jalan santai dengan para pendukung di daerah-daerah dan relawannya, termasuk juga kemudian didampingi oleh Partai Nasdem yang telah mencapreskan beliau, why not? Apa yang salah, ya? Kenapa tidak? Sekali lagi berbeda ini, Anies berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Ganjar yang mereka masih punya jabatan sebagai mereka sebagai gubernur, sebagai pejabat negara, dan itu seluruhnya itu berkaitan masalah publik. Jabatan-jabatan berkaitan jabatan politik. Karena itu mereka tidak sebebas, terkecuali pada hari-hari misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, bolehlah. Nah, Anies tidak lagi sebagai gubernur, sehingga dia tidak bisa dikaitkan misalnya menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Itulah salah kita, salah pemerintah yang waktu itu ketika menunda pilkada disatukan ke 2024 akhir, tahun 2024 akhir, ada image, ada opini, ada pendapat yang ya di masyarakat mengatakan ini tujuannya untuk memotong Anies karena mereka menggeser pilkada ke 2024 dengan alasan Covid. Padahal pilkada 2020 dilakukan pada puncak-puncaknya Covid, yang kemudian melahirkan anaknya Pak Jokowi sebagai wali kota Solo, melahirkan menantunya Pak Jokowi sebagai wali kota Medan. Itu kan, mestinya dilakukan lagi. Yang waktu itu undang-undangnya itu lagi dibahas oleh DPR, tiba-tiba sudah mau selesai, dihentikan oleh kekuasaan dan minta kembali kepada undang-undang nomor berapa tentang pemilu tahun 2017 itu. Jadi kan, nah sekarang
Baru kalian rasa ketika rakyat mengeluh-elukan di mana-mana, mengeluhkan Anies Baswedan setiap datang ke daerah, ketakutan. Semacam ketakutan, kemudian mulailah bikin sensasi seakan-akan Anies melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilu. Oh, tahapannya juga belum kok. Pilpres ini belum, jadwal juga baru makro saja. Aturan-aturan tentang kampanye juga masih disusun, masih baru mau disusun. Dan dikatakan oleh Ketua Bawaslu tadi. Nah, jadi saya kira ini menurut saya ya mungkin cuma kalau di masjid itu mungkin tetap hati-hati. Tapi kan orang datang salami ketika pulang turun dari masjid, orang salat masa enggak boleh. Orang datang salam karena bersimpati punya mengidolakan dan apa-apa. Kan boleh, yang penting jangan pidato dalam masjid. Seperti tadi katakan, saya di masjid, kemudian saya capres, tolong dukung saya, pilih saya. Itu enggak boleh, itu kampanye dan ibadah. Walaupun belum musim kampanyenya. Belum kampanye dalam pengertian diatur oleh jadwal atau oleh jadwal misalnya ya. Misalnya setelah resmi ditetapkan sebagai capres misalnya. Jadi etika pun tidak. Etika mana yang dilanggar? Kan nggak benar itu, ya. Curi start kampanye. Kampanye aja belum, kok curi start dari mana? Jadi yang benar seperti yang dikatakan oleh Heri tadi bahwa Bawaslu hati-hati. Jangan kemudian Bawaslu ini dibisiki atau punya kepentingan terselubung oleh penguasa atau oleh siapa, kemudian diorder, kemudian bicara melahirkan pernyataan yang seakan-akan bertolak belakang dengan netralitas atau independensi Bawaslu sendiri, dan menunjukkan bahwa ada celah untuk mencurigai Bawaslu membuat pernyataan membuat pernyataan titipan, menyampaikan pernyataan tetapi itu titipan gitu loh, bukan sesuatu yang jujur dan adil. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini dan bisa juga menjadi bahan diskusi di kalangan kita dan penonton. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.